Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik Ibu. Oh nggih, alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Aisyah, Hadir. alhamdulillah. Apakah hari ini masuk semua? Ya Ibu. Oh iya, alhamdulillah. Baik, Ibu akan menjelaskan penjelasan dari materi yang sebelumnya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Langsung saja untuk pendahuluan, keanekaragaman makhluk hidup itu dapat disederhanakan menjadi kelompok-kelompok yang memiliki persamaan yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Kelompok-kelompok tersebut terbagi menjadi suatu kelompok besar, yaitu kingdom atau kerajaan. Di dalam kelompok yang mempunyai ciri-ciri sama tersebut ditemukan lagi perbedaan-perbedaan. Kemudian dibentuk kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki, sehingga akan diperoleh kelompok terkecil dengan persamaan ciri yang sama. Ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup dengan suatu sistem tertentu disebut taksonomi. Dari makhluk hidup atau ketika sudah bergerak. Bergerak adalah merupakan perubahan posisi, baik seluruh tubuh atau sebagian. Hal ini disebabkan oleh adanya tanggapan terhadap rangsang. Gerak yang dilakukan pada tumbuhan antara lain gerak menutupnya daun putri malu jika disentuh, gerak ujung batang dari bawah ke atas ke arah sinar matahari, dan gerak membukanya biji lamtoro disebabkan perubahan kadar air. Pada hewan juga terdapat gerak antara lain gerak aktif pada hewan vertebrata, yaitu alat gerak berupa otot, gerak pasif pada hewan vertebrata, yaitu alat gerak berupa tulang, dan gerak pada manusia yaitu berjalan, berlari, dan lain-lain. Terhadap rangsang atau iritabilitas tumbuhan, hewan, dan manusia mempunyai kepekaan terhadap rangsang iritabilitas. Hal ini juga dapat ditunjukkan sebagai berikut. Pada tumbuhan daun putri malu, bila diberi rangsang sentuhan akan menanggapi rangsang dengan menutup daunnya. Pada hewan, ayam ketika fajar menyingsing akan berkokok. Untuk manusia, jika diberi bau yang merangsang akan menanggapi rangsang, misalnya seperti bersin. Memerlukan makan atau nutrisi. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Hal ini bertujuan juga agar dapat mempertahankan hidup, menghasilkan energi dan pertumbuhan. Setiap makhluk hidup mempunyai cara yang berbeda-beda dalam memperoleh makanan. Tumbuhan juga dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Hewan dan manusia juga tidak dapat membuat makanan sendiri, tetapi tergantung pada makhluk hidup lainnya. Nafas atau respirasi. Bernafas yaitu pengambilan oksigen untuk oksidasi makanan, sehingga dapat memperoleh energi dan memerlukan karbon dioksida sebagai zat sisa. Hewan vertebrata di darat bernafas dengan paru-paru, yaitu ikan bernafas dengan insang, cacing juga bernafas dengan kulit. Untuk tumbuhan, pada daun bernafas melalui stomata, pada batang melalui lentisel, dan di akar melalui bulu-bulu akar. Manusia bernafas dengan paru-paru. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah bertambahnya suatu volume atau ukuran makhluk hidup yang irreversibel. Berkembang adalah proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon atau nutrisi dan lingkungan, ya, atau juga yang disebut dengan reproduksi. Berkembang biak adalah memperbanyak diri untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Cara berkembang biak sebagai berikut. Secara kawin atau generatif, yaitu perkembangbiakan yang melibatkan sel telur dan sel sperma. Secara tak kawin atau vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel telur dan sel sperma, melainkan melibatkan sel-sel tubuh. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan untuk mempertahankan diri. Terdapat 3 macam adaptasi, yaitu yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian diri terhadap alat-alat tubuhnya. Contoh, misalnya burung elang mempunyai kuku yang tajam untuk menerkam mangsa. Bunga teratai mempunyai daun yang lebar untuk memperluas bidang penguapan. Yang kedua, adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan fungsi alat-alat tubuh. Contohnya, manusia menambah jumlah sel darah merah bila berada di pegunungan. Kotoran unta kering, tetapi urinnya kental. Adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan tingkah lakunya. Contoh, bunglon mengubah warna tubuhnya. Ikan paus juga muncul ke permukaan secara periodik. Tata cara pemberian nama. Dalam klasifikasi makhluk hidup menggunakan sistem yang disebut dengan sistem binomial nomenklatur sistem nama ganda. Metode binomial nomenklatur atau sistem tata cara ganda dikemukakan oleh Carolus Linnaeus
dari 1707 sampai 1778, seorang dokter penyelidik alam berkebangsaan Swedia yang sangat tertarik pada ilmu tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan sistem tersebut, setiap spesies diberi nama dan dua kata dalam bahasa Latin. Kata pertama menunjukkan nama marga, genus, dan kata kedua merupakan petunjuk jenis spesies. Kata pertama dimulai dengan huruf kapital, huruf besar, dan kata kedua dimulai dengan huruf kecil. Kata ditulis menggunakan bahasa Latin dan dicetak dengan huruf yang berbeda dengan huruf lain, italik jika diketik dengan komputer, atau dapat pula dengan diberi garis bawah pada setiap kata. Jika ditulis dengan tangan, contoh nama ilmiah padi adalah Oryza sativa. Oryza sativa adalah nama marganya, sedangkan sativa merupakan petunjuk jenisnya. Musa paradisical pisang, nama genus pisang adalah Musa, penunjuk spesiesnya Paradisica. Pengidentifikasi pertama dilakukan oleh Linnaeus. Klasifikasi makhluk hidup suatu cara pengelompokan, penggolongan, dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Tujuan klasifikasi makhluk hidup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Yang terakhir, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Taksonomi terdapat tingkatan takson hierarki yang disebut unit taksonomi. Urutan takson dari yang tertinggi hingga yang terendah adalah sebagai berikut: spesies, jenis, genus, marga, familia, suku, ordo, bangsa, klasik, kelas, filum, hewan, atau divisio, tumbuhan, kingdom atau kerajaan dunia. Klasifikasi makhluk hidup ke dalam 5 kingdom didasarkan atas ada atau tidaknya selaput inti tubuh tersusun atas satu sel atau beberapa sel, cara memperoleh makanan, dan cara bergerak. Sistem klasifikasi 5 kingdom yaitu Monera, Protista, fungi, jamur, planta, tumbuhan, dan animalia, hewan. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk klasifikasi makhluk hidup? Tidak ada, Ibu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan untuk pembelajaran hari ini akan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.